Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali bersama-sama diingatkan oleh kuasa dan kebaikan Tuhan. Kita boleh ada di channel YouTube kami ini untuk bersama-sama mempersiapkan diri kita menyongsong pelayanan kita di hari Minggu ini, di mana untuk melayani adik-adik kita di ibadah KKR terkhusus di GBKP yang kita cintai ini. Jadi saudaraku yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan agar senantiasa di dalam kebaikan dan pertolongan yang Dia berikan kepada kita, kita dimampukan memahami akan karyanya di dalam hidup kita melalui firman yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita meminta pertolongan itu di dalam doa kita bersatu. Terima kasih buat segala pertolongan Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, Kau selalu baik bagi kami. Kau selalu memperhatikan kami dan mengizinkan waktu kehidupan yang berharga bagi kami. Saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Allah yang menjadi jaminan yang pasti yang bisa menolong kami. Berkenanlah hadir bersama kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi invokasio ataupun yang menjadi ayat hafalan. Ini boleh dibaca sendiri di dalam Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 3. Dan yang menjadi bacaan remaja ini kita ambil dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11. Dan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini 1 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini. Dan tema yang disampaikan kepada kita adalah Paulus dan Apolos. Shalom, selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hidup kita akan memiliki arah tertentu seiring ketika kita dapat menjalaninya. Di dalam perjalanan kehidupan yang kita alami, tentu setiap pribadi ada fokus tersendiri yang mereka miliki untuk dapat mereka kejar, untuk dapat mereka jalani. Hidup kita identik dengan pilihan-pilihan dan kebiasaan-kebiasaan yang dapat kita lakukan sebagai aktivitas yang setiap hari boleh kita jalani di dalam kehidupan kita. Adik-adik kita juga tentu aktivitas mereka banyak sekali. Apa aktivitas mereka selain belajar, selain sekolah? Tentu adik-adik kita juga memiliki kebiasaan di rumah. Apa sih kebiasaan mereka? Apakah main game, nonton TV, ataukah ada yang membantu orang tua, atau adakah mempraktekkan karya tangan mereka? Karena pada saat ini banyak sekali tempat pembelajaran untuk mengembangkan bakat. Kita boleh bertanya kepada adik-adik kita, apakah kegiatan sehari-hari mereka selain belajar? Tentu adik-adik kita banyak menceritakan kegiatan-kegiatan mereka mulai dari bangun sampai tidur malam.
Jadi ketika mereka bercerita di hadapan kita, tentu kita melihat setiap pribadi anak memiliki potensi diri, bagaimana mereka mengembangkan potensi diri mereka, bagaimana mereka menikmati kehidupan mereka, dan lain sebagainya. Artinya di dalam diri anak-anak kita juga, ataupun adik-adik kita, mereka mulai mengejar hal-hal yang berbeda dengan pandangan mereka dan orang lain. Mereka ingin tahu dengan hal-hal yang berbeda, sehingga mereka belajar, menggoogling, dan lain sebagainya. Itu adalah hidup dalam perbedaan dalam kebiasaan adik-adik kita. Tapi dalam bacaan kita hari ini, Paulus menulis kepada jemaat Korintus tentang kedewasaan rohani mereka. Paulus berkata kepada mereka, dan mereka itu harus bertumbuh secara rohani. Kita harus pergi ke arah yang lebih baru. Kita tidak boleh mengikuti kebiasaan yang begitu aja tanpa ada pertumbuhan. Sehingga di sini yang menjadi sorotan Paulus adalah ketika jemaat Korintus mengatakan mereka lebih suka dengan pengajaran Paulus, karena dengan dia menerangkan satu hal, banyak orang yang suka ataupun mengerti. Ada lagi orang suka melihat Apolos karena dia memiliki retorika bahasa yang bagus. Banyak hal-hal yang mungkin yang menjadi dasar bagi orang lain, sehingga ada yang ikut Apolos, ada yang ikut Paulus, dan lain sebagainya. Tapi di sini Paulus memberikan peringatan. Kalau kita hanya mengidolakan orang, berarti hidup manusiawi kita yang berkuasa. Sementara setiap pribadi Tuhan anugerahkan perbedaan, kemampuan, dan potensi diri pasti berbeda-beda. Tetapi saudaraku jemaat Korintus menyatakan bagaimana mereka sangat mengidolakan Paulus, bagaimana sepihak mengidolakan Apolos. Tapi Paulus mengatakan harus dewasa secara rohani. Artinya dari keterangan Paulus mengatakan jangan pernah kita terlalu mengidolakan manusia, sehingga kita tidak melihat kuasa Tuhan yang besar dalam potensi setiap pribadi. Sehingga Paulus katakan, aku dan Paulus adalah sama-sama yang bekerja untuk memperkenalkan Tuhan bagi kamu. Kami memiliki kerja yang sama dengan bentuk yang berbeda, dengan gaya yang berbeda. Tapi semua tujuannya adalah agar kamu percaya. Sehingga Paulus membawa jemaat Korintus agar memahami isi berita yang disampaikan Apolos dan Paulus. Bagaimana berfungsi mereka sebagai menyiram, yang menanam, tapi yang menumbuhkan itu tetap itu otoritas Tuhan. Jadi adik-adik kita juga tentu kita boleh bertanya lagi. Apa yang kita tanyakan kepada adik-adik kita? Siapakah yang menjadi idola mereka? Pasti adik-adik kita banyak yang menjawab ini pasti mereka sebutkan. Karena adik-adik kita pasti dong memiliki idola. Ketika kita bertanya kembali, kenapa mesti mengidolakan seseorang ataupun seorang tokoh? Pasti mereka mengutarakan kehebatan tokoh ataupun sang idola mereka. Artinya dari apapun argumen yang mereka berikan, dari idola yang mereka miliki, tapi boleh dong kita menanamkan kepada adik-adik kita. Kita belajar dari Paulus dan Apolos. Paulus dan Apolos dengan kemampuan yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama, membuat orang percaya atas pengajaran-pengajaran mereka. Jadi adik-adik kita juga sejak dini kita ajarkan agar mereka jangan membeda-bedakan orang lain. Temannya, kalau nanti temannya dibeda-bedakan, tentu ada teman kita yang tidak memiliki teman, tidak memiliki hal yang mungkin membuat dia jauh dari kebersamaan kita dan lain sebagainya. Tapi anak-anak KKR, anak-anak Tuhan diajar mampu melihat dengan semakin dewasa dalam pengertian. Walaupun usia mereka belum dewasa, tapi bisa dewasa dalam pemahaman. Inilah tugas kita di dalam membawa mereka mengenal Tuhan lebih baik lagi. Paulus dan Apolos adalah rekan sekerja yang tetap menunjukkan mitra kerja. Mereka harus bekerja sama dalam potensi yang berbeda, tapi bisa membawa setiap orang percaya kepada Tuhan. Jadi dalam renungan kita di hari Minggu ini, kiranya baik pelayan KKR harus menunjukkan sikap itu dalam pembelajaran yang kita tunjukkan dari teladan
perilaku kita sehari-hari, sehingga adik-adik kita juga belajar dari kebersamaan antar semua pelayan KKR. Karena saudaraku, kita hidup di dunia ini tidak ada yang sama. Kita selalu hidup dalam perbedaan. Sebagaimana Tuhan mencintai perbedaan itu, kita juga ada di dalam perbedaan. Tapi justru bukan berarti perbedaan itu kita membuat segala sesuatunya menjadi konflik, membuat segala sesuatunya ada kelas-kelasnya. Tidak. Pengajaran Paulus ini dan Apolos kepada jemaat Korintus, mereka akan disadarkan, mereka akan diberikan cara pandang yang baru, mereka akan diberikan etika yang baru, mereka akan diberikan keberanian yang baru untuk menunjukkan sikap yang baru di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus memiliki fokus bagaimana Paulus mengalihkan fokus jemaat Korintus dan guru-guru pada Tuhan sebagai fokus utama, bukan fokus kepada manusianya. Karena kalau kita fokus kepada manusianya, tentu manusia memiliki keterbatasan yang tidak mampu menjawab atas segala apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan sesuai dengan Paulus dan Apolos, fokus dalam pelayanannya kepada Tuhan, mereka fokus untuk memberikan pengajaran dan kabar baik kepada orang Korintus. Adik-adik kita juga seluruh pelayan KKR akan memiliki fokus yang sama agar di dalam mengubah cara pandang kita hidup bersosialisasi dengan teman-teman, dengan orang lain, kita semakin diajar lebih memiliki cakrawala yang luas karena Tuhan adalah fokus dan tujuan utama kita menjadi yang terbaik. Semua itu kita lihat dalam karya Tuhan yang terbaik. Kiranya firman ini boleh kita tambahi lagi, boleh kita sempurnakan, dan Tuhan Yesus tetap memberkati pelayanan yang kita sampaikan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah dan kebaikan-Mu. Kau menolong kami memahami bagaimana firman ini berkuasa, sehingga adik-adik kami di ibadah minggu ini mereka semakin menunjukkan sikap yang lebih baik untuk bisa mereka menunjukkan relasi antar manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kiranya berkat Tuhan menguatkan dan memampukan dalam pelayanan dan penyampaian. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.